sahabat luar biasa, kembali lagi dengan saya Julia Devi, The Success Before 30 Girl. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini langsung saja kita akan mereview satu buku yang sangat luar biasa banget, yaitu buku Badai Pasti Berlalu teman-teman. Jadi ini adalah buku kisah hidup dari Bapak Tjandra Putranegara. Jadi ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan hidup dan perjuangan mencari makna kehidupan teman-teman. Nah, jadi kenapa sih Pak Tjandra tulis buku Badai Pasti Berlalu? Apa sih yang dimaksud dari judul ini teman-teman? Nah, jadi ketika mereview buku ini saya akan menceritakan apa maksud dari Badai Pasti Berlalu. Halo teman-teman, salam hebat. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya teman-teman. Jadi Bapak Tjandra Putranegara itu lahir di kota Surabaya tanggal 21 Desember 1976 teman-teman. Beliau lahir di keluarga olahragawan yang harmonis. Dan ternyata ketika masa kecilnya itu beliau udah digembleng oleh orang tuanya teman-teman. Nah, jadi beliau itu sejak kecil udah dilatih untuk bangun jam 4 subuh. Nah, teman-teman di sini udah pada bangun belum? Kalau saya sih belum ya teman-teman. Jam 4 subuh ini Pak Tjandra dibangunkan untuk latihan berenang. Kemudian beliau sekolah seperti biasanya sampai jam 1, jam 3 sampai jam 6 beliau turun lagi ke latihan berenang teman-teman. Dan aktivitas padat ini membuat beliau itu memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Beliau juga belajar dari aktivitas ini untuk memiliki komitmen yang tinggi teman-teman. Ternyata aktivitas ini sangat berdampak besar dalam hidupnya. Beliau juga belajar terus menerus bagaimana beliau bisa lebih baik satu hari ke satu harinya. Dan ini juga mengajarkan beliau untuk memiliki target teman-teman. Jadi dari kecil beliau memang udah diajarkan. Terus kalau kita lihat Pak Tjandra Putranegara sekarang sangat percaya diri. Di balik itu ternyata setelah saya baca di bukunya, Pak Tjandra juga ketika SMP pernah mengalami yang namanya pembulian. Jadi beliau pernah dibully oleh teman-temannya. Dan beliau nggak jarang diolok, bahkan dipukul teman-teman. Jadi nggak jarang beliau pulang dari sekolah mukanya lebam, badannya luka, kakinya bengkak. Itu udah kayak biasa teman-teman. Dari sana beliau diajarkan atau dikenalkan ke bela diri dari Korea, yaitu taekwondo. Dan tapi itu beliau belajar nggak semata-mata ingin balaskan dendam karena dibully ya teman-teman, tapi beliau malah berprestasi. Jadi emang dari muda pun kita udah bisa lihat Pak Tjandra ini merupakan satu pribadi yang sangat hebat luar biasa teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita juga bisa lihat teman-teman, Pak Tjandra ini merupakan anak yang sangat luar biasa. Karena beliau ini pada tahun 1996 kita tahu bahwa pada saat itu krisis teman-teman. Jadi Indonesia dilanda krisis. Usaha orang tua Pak Tjandra juga terkena imbasnya. Ketika itu Pak Tjandra sedang menjalani studi kuliahnya di teknik industri di Ubaya. Dan beliau mulai meringankan beban orang tuanya dengan cara mengajar les private teman-teman. Nah, kenapa sih pengen cerita tentang beliau ini meringankan beban orang tuanya? Ternyata ketika les private ini teman-teman, beliau mengajar satu murid dan murid tersebut mengenalkan beliau dengan seminar yang sangat luar biasa. Dan dari seminar itulah Pak Tjandra bisa mengubah hidupnya. Seminar itulah yang membukakan jalan sehingga Pak Tjandra bisa sesukses ini teman-teman. Bagi teman-teman yang tanya seminar tersebut apa, seminar tersebut adalah PDS teman-teman, atau Personal Development Seminar, yang dibawakan oleh mentor Bapak Tjandra Putranegara, Dato Dr. Andrew Ho. Yang kalau teman-teman sekarang pengen ikutin itu, Pak Tjandra juga punya seminar ini, yaitu Yes I Can Seminar. Karena di seminar inilah Pak Tjandra berubah 180 derajat, beliau dapat jalan untuk keluar dari masalahnya teman-teman. Nah, kembali lagi seperti tadi awalnya saya ceritakan kenapa sih judulnya Badai Pasti Berlalu teman-teman. Jadi ketika itu juga Pak Tjandra mulai merintis usahanya sendiri teman-teman.
tahun 99 beliau komitmen dengan beberapa mitra bisnisnya, termasuk mentor bisnisnya Dr. Andrew Huang. Mereka merintis satu usaha pertama Bapak Chandra Putra Negara, yaitu merintis perusahaan KK Indonesia, teman-teman, yang sekarang sudah berdiri 21 tahun. Artinya ini cerita 21 tahun yang lalu beliau merintis, teman-teman. Tapi dibalik beliau merintis ini ternyata nggak mudah, teman-teman. Beliau ketemu 3 hambatan besar yang menurut beliau itu sangat berdampak, teman-teman. Nah, apa aja hambatannya? Itu diceritakan di buku ini, di mana yang pertama itu beliau kan lagi kuliah, otomatis beliau harus menyelesaikan studinya. Yang kedua itu beliau juga harus mengembangkan bisnis yang udah dirintis. Yang namanya merintis bisnis otomatis harus dikembangkan dong. Yang ketiga, teman-teman, ini yang paling memukul atau membuat Pak Chandra terpukul, yaitu mama tercinta dari Pak Chandra itu harus masuk rumah sakit. Nah, teman-teman, jadi 3 ini merupakan suatu hal yang nggak bisa Pak Chandra pilih salah satunya, tapi beliau harus jalani 3-tiganya, teman-teman. Jadi ini juga sangat menguras tenaganya Pak Chandra. Bahkan Pak Chandra itu pernah tidur cuma 3-4 jam, teman-teman, karena beliau harus kuliah, sekaligus beliau juga harus merintis bisnis, beliau juga harus menjaga ibu tercinta beliau. Tapi betapa sedihnya, tanggal 22 Juli 1999 Mama Pak Chandra berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Nah, jadi ini merupakan pukulan yang sangat besar banget, teman-teman, karena di saat itu usaha dari orang tua Pak Chandra juga bangkrut, dan mama Pak Chandra itu terjerat utang yang cukup fantastik angkanya, apalagi di zaman itu, teman-teman, yaitu 500 juta. Kalau kita konversikan dengan sekarang itu sekitar miliaran ya, teman-teman. Nah, pas itu juga Pak Chandra baru umur 22, teman-teman. Jadi ini merupakan badai hidup Pak Chandra yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau kita sebut itu udah jatuh tertimpa tangga lagi, teman-teman. Jadi itu beneran beliau ditinggal oleh orang yang benar beliau sayangi. Itu tentu saja nggak mudah bagi Pak Chandra. Dan pada saat itu, teman-teman, penghasilan Pak Chandra itu baru 2,5 juta. Bagaimana Pak Chandra bisa menyelesaikan utang keluarganya yang sebesar 500 juta, teman-teman? Nah, terus rumah, bahkan toko dari orang tua beliau juga udah dijual, tapi ternyata juga nggak bisa nutup utangnya, teman-teman. Dan kepergian orang tua yaitu mamanya Pak Chandra tentu saja merupakan pukulan yang sangat berat. Dan ini adalah badai yang sangat besar banget di hidup Pak Chandra. Dan sebenarnya ketika Pak Chandra dihadapin badai tersebut, nggak jarang Pak Chandra ingin mengakhiri hidupnya. Beliau mikir mungkin dengan mengakhiri hidupnya lah permasalahan ini selesai, teman-teman. Tapi ternyata beliau disadarkan oleh satu hal, teman-teman. Jadi malam itu ketika beliau tidur, beliau mimpi, teman-teman. Mamanya datang ke mimpinya dan mamanya senyum, teman-teman. Dan dari senyuman itu menunjukkan ke Pak Chandra bahwa kita itu nggak bisa cuman putus asa. Pak Chandra harus bangkit. Senyuman itu membuktikan atau menunjukkan ke Pak Chandra bahwa mamanya sekarang udah ke tempat yang lebih tenang, dan Pak Chandra harus bangkit, dan Pak Chandra harus memulai hidup yang baru. Pak Chandra harus memiliki harapan yang baru, nggak bisa seperti ini lagi, teman-teman. Sungguh itu menurut saya ketika saya baca itu mengharukan banget, teman-teman. Mimpi inilah yang membuat Pak Chandra bangkit dari keterpurukannya. Dari sana Pak Chandra memiliki satu semboyan, yaitu badai pasti berlalu, teman-teman. Badai apapun yang kita hadapi, seberat apapun, badai tersebut pasti bisa berlalu. Mungkin badai tersebut membuat kita ke paling
ke titik paling terpuruk dalam hidup kita. Tapi ingatlah, badai pasti berlalu. Dan di cerita buku ini sangat membuat saya, rasanya tuh emosi saya beneran merasakan bagaimana Pak Chandra ini hidupnya itu nggak mudah, teman-teman. Badai di kehidupannya itu sangat jauh lebih berat daripada kita, teman-teman. Tapi kita bisa lihat di buku ini Pak Chandra cerita bagaimana perjuangannya, step-step langkah-langkahnya, bagaimana beliau ini bisa melewati badai-badainya, teman-teman. Nah, teman-teman percaya nggak? Dalam waktu 3,5 tahun, teman-teman, berkat kepercayaan Pak Chandra, berkat semangat, berkat kerja keras Pak Chandra, siapa yang sungguh-sungguh dia yang akan menuai. Pak Chandra bisa melunaskan utang orang tuanya, teman-teman. Sungguh ini sangat fantastik banget, teman-teman. Pak Chandra ceritakan secara detail bagaimana 3,5 tahun ini beliau bisa melewati badainya, beliau bisa melunasi utang orang tuanya, teman-teman. Jadi itu umur 22 tahun, teman-teman. Itu masih sangat muda banget. Tapi dengan semangat yang sangat luar biasa, dengan kerja keras yang gak henti-hentinya, Pak Chandra tuh bisa, teman-teman. Jadi buku ini tuh beneran kita bisa lihat gak cuman apa sih yang harus dilakukan orang untuk sukses, tapi di buku ini tuh Pak Chandra ceritakan apa yang telah beliau lakukan agar bisa sukses seperti saat ini, teman-teman. Jadi buku ini tuh beneran menurut saya worth it banget buat kita baca, apalagi untuk anak muda yang mungkin semangatnya masih naik turun. Mungkin ketika udah kena hambatan sedikit aja kita udah nyerah, teman-teman. Tapi Pak Chandra ini badannya sangat lebih besar dari kita, hambatannya sangat lebih besar dari kita, tapi beliau nggak nyerah, teman-teman. Nah, disinilah ketika beliau merintis usahanya, beliau bisa melunaskan utang orang tuanya, teman-teman. Tentu saja itu merupakan satu hal yang sangat fenomenal sendiri, teman-teman. Nah, ini Pak Chandra ini utang ini beliau nggak cuman nunggu belas kasihan atau tunggu donatur dari mana-mana, teman-teman, tapi beliau bangkit dari keterpurukannya, beliau semangat, beliau kerja keras dan membuahkan hasil, teman-teman. Jadi semboyan Pak Chandra badai pasti berlalu ini beneran dijelaskan di buku ini. Badai itu emang pasti berlalu, teman-teman. Dan di buku ini Pak Chandra berharap teman-teman yang punya badai dalam kehidupannya bisa juga melewati badai kehidupan, bisa juga semangat. Jadi bagi teman-teman yang punya badai kehidupan, tetap semangat. Ingatlah, badai pasti berlalu, teman-teman. Ada satu kata-kata yang menurut saya sangat luar biasa sekali yang Pak Chandra katakan. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya pengen ceritakan ke teman-teman. Badai kehidupan itu datang kapan aja, di mana aja, dan dengan cara apa saja, teman-teman. Tapi sekuat apapun kita ini, kita nggak bakal mampu untuk menghindarinya, tapi melainkan kita menghadapinya. Dan Pak Chandra udah membuktikannya, teman-teman. Seberat badai tersebut, beliau bisa lewati badai tersebut, beliau bangkit dari badai tersebut, dan beliau membuktikan ke kita beliau bisa sukses sebelum 30, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang nonton Success Before 30 juga bisa merasakan apa yang dikatakan Pak Chandra itu gak semata-mata teori, tapi itu adalah praktek yang telah Pak Chandra bagikan. Pak Chandra udah lakukan dulu, teman-teman, baru beliau bagikan. Jadi di buku ini juga beliau kupas habis-habisan gimana beliau bisa kuat dalam menghadapi badainya. Nah, ketika saya buat video ini juga kita sama-sama lagi menghadapi badai, yaitu pandemi, teman-teman. Mungkin juga kita berada di titik terpuruk, teman-teman, tapi ingatlah, badai pasti berlalu. Dan semoga video ini membuat teman-teman sadar. Kita bisa lihat Pak Chandra sekarang udah bisa sukses, udah bisa seperti luar biasa seperti ini. Ternyata di balik itu juga ada badainya, teman-teman. Di balik orang sukses ada badainya, teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi dihadapin badai, artinya tanda-tanda kita ketika kita bisa bangkit, ketika kita bisa lewatin badai ini, kita bisa meraih kesuksesan kita pula.
Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan, yang juga lagi dihadapin badai. Dan bagi teman-teman yang butuh buku Badai Pasti Berlalu, teman-teman bisa langsung beli di link deskripsinya. Nanti saya akan sertai linknya, teman-teman bisa langsung pesan aja di sana. Dan ini buku yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih udah menonton video ini, sangat hebat, luar biasa.